Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Yeniza Putri dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai audit sampling for test of control and substantive test of transaction, atau sampling audit untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Pada bab ini, kita membahas tentang perancangan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan dan siklus penagihan. Banyak dari prosedur ini melibatkan penggunaan pengambilan sampel. Pada bab ini, membahas pengambilan sampel non-statistik dan statistik untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Diskusi berdasarkan pada siklus penjualan dan pengumpulan, tetapi konsep pengambilan sampel berlaku sama untuk semua siklus lainnya. Standar audit yang diklarifikasi mendefinisikan pengambilan sampel audit sebagai pemilihan dan evaluasi kurang dari 100% populasi relevansi audit demikian rupa sehingga audit mengharapkan item yang dipilih mewakili populasi dan demikian kemudian besar memberikan dasar yang masuk akal untuk kesimpulan tentang populasi. A. Sampel representatif. Tujuan memilih sampel dari suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya. Dalam kenyataannya, auditor tidak dapat memastikan bahwa sampel yang diambil sudah benar representatif, tetapi auditor dapat meningkatkan tingkat representatif dengan mendesain proses sampling yang baik. Pemilihan sampel dan evaluasi dari hasil sampel. Hasil sampel dapat menjadi non-presentatif karena non-sampling error dan sampling error. Risiko munculnya error ini disebut non-sampling risk dan sampling risk. Sampling risk adalah risiko auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel tidak mewakili populasi. Risiko pengambilan sampel adalah bagian inheren dari pengambilan sampel yang dihasilkan dari pengujian yang kurang dari seluruh populasi. Auditor memiliki dua cara untuk mengontrol risiko pengambilan sampel. Yang pertama, sesuaikan ukuran sampel. Yang kedua, gunakan metode yang tepat untuk memilih item sampel dari populasi. Non-sampling risk adalah risiko di mana auditor mencapai kesimpulan yang salah karena alasan apapun untuk tidak terkait dengan risiko pengambilan sampel. Dua, penyebab risiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak tepat atau tidak efektif. B. Pengambilan sampel statistik versus non-statistik dan pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Pengambilan sampel statistik versus non-statistik. Kategori-kategori ini berupa karena keduanya terlibat 3 fase. Yang pertama, rencanakan sampel. Yang kedua, pilih sampel dan lakukan pengujian. Yang ketiga, evaluasi hasilnya. Tujuan perencanaan sampel adalah untuk memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara yang memberikan risiko pengambilan sampel yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Memilih sampel melibatkan penentuan bagaimana sampel dipilih dari populasi. Mengevaluasi hasil adalah
penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Pengambilan sampel statistik berbeda dari pengambilan sampel non-statistik karena dengan menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengukur risiko pengambilan sampel dalam perencanaan sampel dan dalam mengevaluasi hasil. Dalam pengambilan sampel non-statistik, auditor tidak mengukur risiko pengambilan sampel. Namun, sampel non-statistik yang dirancang dengan baik yang mempertimbangkan faktor-faktor yang sama sebagai sampel statistik yang dirancang dengan tepat dapat memberikan hasil yang seefektif sampel statistik yang dirancang dengan baik. Saat menggunakan pemilihan sampel probabilistik, auditor secara acak memilih item sedemikian rupa sehingga setiap item populasi memiliki probabilitas yang diketahui untuk disertakan dalam sampel. Proses ini membutuhkan perhatian besar dan digunakan salah satu dari beberapa metode yang akan dibahas sebentar lagi. Dalam pemilihan sampel non-probabilistik, auditor memilih item sampel menggunakan metode non-probabilistik yang mendekati pendekatan pengambilan sampel acak. Auditor dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode pemilihan sampel non-probabilistik. C. Metode pemilihan sampel. Ada sejumlah teknik yang dapat digunakan auditor untuk memilih sampel. Namun, hanya teknik probabilistik yang dapat diterapkan saat menggunakan sampling statistik. Metode pemilihan sampel probabilistik meliputi 1. Simple random sample selection. 2. Systematic sample selection. Ketiga, probability proportional to fuzzy sample selection. Metode pemilihan sampel non-probabilistik meliputi 1. Haphazard sample selection. 2. Block sample selection. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Yorsa, BP 19-11-0055 akan melanjutkan materi, yaitu materi poin D, pengambilan sampel untuk tingkat pengecualian. Auditor menggunakan pengambilan sampel untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi secara efektif dan apakah tingkat kesalahan moneter berada di bawah batas yang dapat ditoleransi. Untuk melakukan ini, auditor memperkirakan presentasi item dalam suatu populasi yang mengandung karakteristik atau atribut yang diminati. Persentase ini disebut tingkat kejadian atau tingkat pengecualian. Auditor tertarik pada jenis pengecualian berikut dalam populasi data akuntansi. Yang pertama, penyimpangan dari kontrol klien yang telah ditetapkan. Yang kedua, salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Yang ketiga, salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Mengetahui tingkat pengecualian sangat membantu untuk dua jenis pengecualian pertama, yang melibatkan transaksi. Oleh karena itu, auditor menggunakan extensive sampling audit yang mengukur tingkat pengecualian dalam melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dengan jenis pengecualian ketiga, auditor biasanya perlu memperkirakan jumlah total moneter dari pengecualian karena mereka harus memutuskan apakah salah saji tersebut material. Ketika auditor ingin mengetahui jumlah total salah saji, mereka menggunakan metode yang mengukur dolar, bukan tingkat pengecualiannya. Tingkat pengecualian dalam sampel digunakan untuk memperkirakan tingkat pengecualian dari seluruh populasi, yang berarti ini adalah estimasi terbaik dari auditor dari tingkat pengecualian populasi. Istilah pengecualian harus dipahami untuk merujuk pada penyimpangan dari prosedur kontrol klien dan jumlah yang tidak benar secara moneter, baik karena kesalahan akuntansi yang tidak disengaja atau penyebab lainnya. Penyimpangan istilah mengacu secara khusus pada penyimpangan dari kontrol yang ditentukan. Baiklah, kita lanjut ke materi poin E, yaitu penerapan pengambilan sampel audit non-statistik. Ada beberapa istilah yang harus kita familiarkan di materi ini, yaitu salah satunya adalah acceptable risk of over reliance, yaitu risiko ketergantungan berlebihan.
yang dapat diterima. Selanjutnya, tolerable exception rate, tingkat pengecualian yang dapat toleransi. Dan selanjutnya, estimated population exception rate, perkiraan tingkat pengecualian populasi. Sample exception rate, tingkat pengecualian sampel. Computed upper exception rate, rasio pengecualian atas yang dihitung. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada 3 fase ketika pengambilan sampel untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, auditor harus merencanakan sampel. Yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang ketiga adalah mengevaluasi hasil untuk menyimpulkan penerimaan populasi. Ketiga fase ini melibatkan 14 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Sonia Pasha, BP 18110040, akan melanjutkan materi yang F, yaitu pengambilan sampel audit statistik. Metode pengambilan sampel statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi adalah pengambilan sampel atribut. Penerapan pengambilan sampel atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi memiliki lebih banyak kesamaan dengan pengambilan sampel non-statistik daripada perbedaan. 14 langkah yang sama digunakan untuk kedua pendekatan dan terminologinya pada dasarnya sama. Perbedaan utamanya adalah yang pertama, perhitungan ukuran sampel awal yang dikembangkan dari distribusi probabilitas statistik menggunakan tabel atau perangkat Luna audit. Yang kedua, perhitungan estimasi tingkat pengecualian atas menggunakan perangkat Luna audit atau tabel yang serupa dengan perhitungan ukuran sampel. Lalu lanjut masuk materi yang G, yaitu penerapan atribut sampling. Langkah-langkah yang dibahas untuk pengambilan sampel non-statistik sama-sama dapat diterapkan untuk pengambilan sampel atribut. Pada bagian ini, kami akan fokus pada perbedaan antara kedua metode pengambilan sampel. Yang pertama yaitu pada poin ke-7. Tentukan resiko kelebihan ketergantungan yang dapat diterima. Yang kedua, pada poin ke-9, tentukan ukuran sampel awal, determinan the initial sample size. Yang ketiga, pada poin ke-10, pemilihan sampel atau select the sample. Yang keempat, pada poin ke-12, melakukan generalisasi dari sampel ke populasi atau generalize from the sample to the population. Lalu yang kelima, pada poin ke-14, tentukan penerimaan populasi atau decide the accessibility of the population. Demikian, ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.